Ya, selamat hari Minggu, salam Just Talk. Kita bahas, gue mau bahas 3 match. 3 match pertarungan di IPL dan La Liga sangat seru. Belum ada match bagus di Serie A, jadi nggak bahas itu, bahas 2 match saja. Terutama sebenarnya untuk gue sih bukan siapa yang juara di IPL, untuk gue sih fix City. Ya, lo boleh beda pendapat, terutama fans MU kan masih ngarep. Semua masih bisa di atas kertas, tapi gue nggak yakin City ngelepas IPL ya. Kemarin juga baru menang, dan juga di La Liga yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Tapi kita mulai dulu dengan IPL. Liverpool dulu. Liverpool seri, West Ham kalah lawan Chelsea. Liverpool dulu. Liverpool 1-1. Sebelum gue mulai, gue bahas statistiknya dulu di atas kertas, oke? Okay? 68% ball possession, 32. West Ham over Newcastle selalu begitu. Lawan siapapun lebih bertahan dan direct football. Long ball lewat sayap. Terus kita lihat total shots 27. Oke. Okay? Dibanding 7. Chances created 17 dibanding 7. Big chance 3 dibanding 2. Big chance loh. Big chance itu 3 dibanding 2. Dan ini data lainnya, Liverpool di beberapa match terakhir cetak 4 gol dari 146 shots kalau nggak salah. Hanya 4 gol dari 146 shots. Jadi kalau dibilang bagus ya, so. Shot on target ada 9. Shot of target 8 banding Newcastle shot on target 4, shot of target 1. Jadi dari 22 shots itu on targetnya hanya 9. Dan dibilang beberapa bahaya, ya ada beberapa. By the way, itu golnya Salah keren banget. But anyway, habis itu Klopp mengeluarkan statement bahwa ya kita nggak layak untuk masuk ke Champions League, bermain seperti ini. Ya kita lihat. Sebenarnya gue lihat ada perubahan yang dilakukan oleh Klopp, yaitu menurunkan Fabinho di lini belakang lagi dengan Kabak. Jadi bukan Phillips atau siapa yang di center back. Terus Thiago dan Wijnaldum di tengah. Firmino digeser sebagai nomor 10. Jota sebagai striker. Salah kiri, mana kanan. Nah, yang jadi masalah dengan Liverpool dan itu tidak berubah, yaitu pemain depan. Firmino dapat satu peluang kalau nggak salah ya. Salah dapat 3 peluang 1 gol. 3 peluang, depan gawang depan kiper nggak masuk. Walaupun golnya Salah yang keren banget. Itu kan sebenarnya seperempat peluang langsung bisa cetak jadi gol. Cuman ya 1 gol dengan 3-4 peluang, dia tetap tidak bisa membawa Liverpool memenangkan match ini lawan Newcastle. Dan ini udah kesekian kalinya bermain di kandang di mana Liverpool melakukan banyak shot terutama dari lini kedua, tapi tidak efektif sama sekali. Banyak bola yang ya kejauhan lah kasarnya begitu. Sadio Mane enggak banget. Firmino bekerja keras, tapi ya Firmino itu kan bukan tipikal nomor 10, bukan tipikal seorang Eriksen contohnya, atau Odegaard. Jadi dia nggak bisa, dia hanya bekerja keras, dia nggak bermain buruk loh. Tapi dibilang bagus nggak juga, yang bermain buruk untuk gue itu Mane. Walaupun golnya Salah itu di awal dari crossingnya Mane ya. Tapi ya Jota pun kembali kelihatan ups and down. Seharusnya ini menurut gue ya, itu Firmino Thiago nggak ditarik untuk Curtis Jones, karena Curtis Jones untuk gue nggak ada value sama sekali. Jota untuk Milner ya, jadi kembali lagi 4-2-3-1 ke ke 4-3-3 dengan 3 midfielder, karena golnya itu nggak keluar. Maka dari itu lebih bermain lebih menggeser Thiago ke depan dan Wijnaldum, Milner di belakang. Firmino, Jota dikorbankan, geser Firmino ke depan. Nggak terlalu ngaruh juga.
dan harusnya Liverpool kalah karena Callum Wilson itu golnya kan sah, walaupun menurut aturan harus dianulir. Aturan itu kan norak. Dia itu tangannya begini, bola kena secara tidak langsung bounce back ke tangannya. Mau diapain lagi gitu loh. Kecuali tangannya aktif. Jadi nggak make sense, dan komentatornya juga bilang ini nggak make sense aturan ini. Tapi ya Inggris tahu sendiri. Akhirnya sama Joe Willock itu juga kalau gue bilang salahnya ya, bukan salah sih. Ini yang jadi masalah dengan zona defense ya. Pemain yang agak smart dikit itu memanfaatkan ruang antar dua center back. Ini selalu gue pertanyakan, apakah kalau hanya ada satu striker di depan, nggak ada striker lain, jadi lawan lu cuma satu, apakah lu masih harus bermain zona? Atau lebih baik satu mengcover dengan komunikasi kasih di belakang, satu di cover, satu cover strikernya, satu nge-backup. Ini yang selalu gue pertanyaan, karena sering kali gol terjadi dengan zona, walaupun golnya deflect, tapi Joe Willock itu berada di antara, dan itu sangat dimanfaatkan oleh Willock. Ini yang selalu gue pertanyaan, dan ini bukan Liverpool aja, banyak sekali tim yang bermain seperti itu. Kalau gue bilang sih, harusnya kalau hanya ada satu lawan, itu nggak cover zona, tapi benar-benar main man to man. But anyway, kembali lagi di atas lebih seru. Harus kalau seandainya Liverpool menang, itu bisa membelakangin Chelsea dengan 2 angka ya. Tapi sekarang karena kalah jadi bedanya 4 angka, masih ada 5 match to go. Anything can happen. But Liverpool ya berat, walaupun gue bilang gue masih kasih Liverpool peluang karena kualitas pemainnya. Cuman kita lihat lagi. Terus Chelsea menang 1-0, mainnya juga nggak bagus-bagus amat. Lawan West Ham yang ya cukup bertahan lah. West Ham bukan tim buruk, tapi dibilang bagus juga sama sekali enggak. Total shot 17, West Ham 9. Shot on target cuma 6, West Ham 2. Kalau lihat peluang-peluangnya juga ya, Mason Mount shooting yang kena tiang, kalau enggak di tepis. Ini kan Mason Mount selalu shooting dari jarak, walaupun mayoritas nggak masuk, not even on target. Tapi Werner cetak 1 gol, passingnya bagus dari Chilwell, harus diakui itu. Cuman ya peluangnya lagi yang dia shooting di depan gawang setelah Mason Mount shoot dari jarak, dari lini kedua, terus ditepis sama Fabianski. Werner ya sebenarnya mungkin gol yang dia cetak itu kebetulan, karena Werner dapat 2 peluang lagi nggak masuk juga. But anyway, nobody cares. Yang penting sekarang untuk Tuchel ya, yang penting gue menang dulu lah. 3 poin, target mereka masuk 4 besar, dan gue bilang Chelsea akan masuk karena kualitas pemainnya cukup merata. Dan kalau ada 1, 2, 3 tidak on fire, mereka bisa menggantinya. Beda sama siapa namanya, Liverpool. 3-4 pemain di depan nggak on fire, nggak tahu mau harus ganti dengan siapa. Kalau lihat benchnya kan menyedihkan. Jadi untuk gue Chelsea pasti lulus. Tinggal feeling gue sih Leicester turun. Cuman nggak tahu apakah itu dengan West Ham nggak. Feeling gue sih tetap antara Leicester dan Liverpool yang akan naik atau tidak. Gue nggak lihat Spurs sama West Ham akan naik. But you never know. Ini EPL penuh dengan kejutan. But anyway, Chelsea bermain solid, nggak bagus. Mereka menguasai pertandingan karena mereka masih fokus ke Champions League ya. Jadi this is a good win untuk Chelsea. Percaya diri meningkat melawan Madrid yang bisa dibilang punya pengalaman banyak di Champions League ya. Terus kita langsung sambung ke Madrid seri. Setelah menang lawan Barca di Liga 3 kali main, bahkan sama Liverpool 4 kali main, itu 3 kali seri, sekali menang. Artinya apa? Barca ketinggalan 2 pertandingan. Kalau lawan Villarreal menang, mereka sama poinnya,
Barca unggul karena differential lebih bagus. Tapi kalau dua-dua menang ya Barca unggul 3 poin dibanding Madrid. Madrid ya, Madrid is Madrid dalam arti sebenarnya ini bukan hal yang baru. Gue udah berkali-kali kan bilang, gue nggak impress dengan Zidane. Zidane ini murni mengandalkan skill individu, yang skill individu emang lagi bagus, harus diakui bahwa skill individunya si Real Madrid itu luar biasa kalau lagi on fire. Tapi kalau lagi nggak on fire, ya repot juga. Kita lihat statistiknya sebentar ya. Madrid 0-0 lawan Betis sebentar. Ini screen-nya gede jadi gue agak harus 58% ball possession banding 42. Shots 17 dibanding 6 Betis. Tapi shots 17 jangan tertipu ya. Shot on targetnya 5 dan beberapa itu shot simple. Gue lihat pertandingannya nggak ada yang benar-benar berbahaya. Mungkin ya crossing dari Odriozola kalau nggak salah, atau dari siapa, dari sayap kanan yang kena misstart. Tapi itu nyaris ketepis juga dengan Bravo. Terus shooting kiri kanan ke sudut kiri kanan Benzema berapa kali shooting nggak. Ini that's why gue bilang lu harus nonton, jangan terlalu percaya dengan statistik. Memang total shotnya segitu, tapi nggak ada yang benar-benar berbahaya. Seperti kayak Vinicius dribbling ke depan, tinggal kasih shots yang lemah sekali, itu dihitung shots. Padahal itu nggak ada bahaya-bahayanya sama sekali. But this is Madrid. Kalau lu mengandalkan skill individu dan sistemnya ya gitu-gitu aja. Kan gue selalu bilang mereka itu mengandalkan positioning, ruang, bukan sebuah strategi, tapi lebih banyak ruangnya. Tapi kalau ada 3-4 pemain yang nggak on fire, ya selesai ini barang. Jadi kalau tengahnya Casemiro, terutama Casemiro, Modric, Kroos dan Benzema itu on fire, baru bisa jalan. Karena wingernya mereka, mau Asensio, mau Vinicius, mau Rodrigo, mau siapapun, Diaz, terlalu tidak konsisten. Jadi yang butuhkan itu 4 pemain itu. Dan Varane udah balik lagi. Ini sebuah, ya mungkin mereka fokusnya ke Champions League, gue nggak tahu ya. Mereka itu dalam arti beberapa pemain lebih prefer Champions League daripada La Liga. Karena kalau lihat gini sangat berat untuk Madrid lolos, karena mereka harus Barca dan ATM pun, jadi 2 tim harus kehilangan poin, 2 kali kehilangan poin baru Madrid bisa sejajar. But anyway, gue nggak tahu, kita lihat aja Madrid lawan Chelsea, apakah Madrid benar-benar bagus atau enggak. Kalau seandainya Madrid bermain luar biasa bagus, menang besar dan lain-lain, mungkin kita bisa bilang La Liga di drop sama mereka. Tapi kalau performanya kayak begini lagi, nah feeling gue sih dan nasibnya sama-sama Klopp. Okay, thanks for watching.